Redmi piro to, Mas? Redmi 9. Iki sama sih buka tutupnya. Sampai rumpur lo ya. Wih, kawan nih Mas, podo-podo untung-untungan jan, Mas. 100 ikuan iku. Saman golek apa terapi iki? Oh, cacake. Ini kon bener oleh kerane anu wis dol nek biayane anu. Akeh. Iya gitu. Level 50, bolong-bolong iso. Ini kan cacat iki baterainya melembung san, Mas. Anu nih kena aneh Mas, SIM tray nih enak ya. Lengkap berarti ya. Iki besi kancingan iki kan Mas. Apa nih? Besi kancingan iki kana. Kan Kana. Iya wes. Oke wes. Satu sih Mas ya. Oke. Oke, suwun aku. Oke teman-teman, ini tadi ada user datang ke counter untuk menjual HP Redmi 9. Kondisinya sudah bongkaran ini ya. Nah seperti ini ya. Dan kelihatan baterainya juga sudah kembung ini. Sudah terisi angin ini ya. Ini tadi sempat saya colok pengecasan, itu cuma muncul logo Mi lalu mati lagi, muncul lagi logo Mi lalu mati lagi, seperti itu terus ya. Ini saya akan coba ulangi colok ke pengecasan supaya kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman, seperti apa kondisi sebenarnya HP ini. Oke, ini saya colokkan kabelnya. Oke, kita tunggu. Nah seperti ini ya. Loh, ini muncul logo baterai teman-teman, tadi tidak seperti ini ya. Coba akan saya hidupkan, apakah bisa. Ini baterainya lumayan penuh ini ya. Oke, HP hidup, kita akan coba tunggu ya, mudah-mudahan hidup sampai ke menu ya teman-teman. Karena tadi sempat saya cas itu cuma logo Mi seperti ini lalu mati ya. Tapi kali ini bisa dicas ini ya. Kita akan coba tunggu apakah HP mau masuk ke menu. Lumayan ini teman-teman, kita tinggal ganti baterai ya. Kalau sambil dicas HP bisa masuk ke menu, biasanya itu kerusakannya di baterai. HP ini memang secara fisik baterainya sudah kelihatan kembung ya. Nah ini sudah masuk ke menu, kelihatannya tanpa pola ini ya. Nah benar, HP-nya tanpa pola. Saya akan coba lihat-lihat sebentar dulu ya. Saya akan coba cek dulu. Saya akan coba lihat RAM-nya. Kita dapat yang RAM berapa ini? Ini RAM 3/32 ini ya. HDD-nya masih pancar nih ya teman-teman. Oke, kita akan coba cek kameranya. Oke, kamera belakang aman, kamera depan juga aman ini ya. Oke, kita akan lanjut akalin baterainya teman-teman. Kita akan cari jagalannya saja ya, kita tidak ganti baru, kita akan proses ganti menggunakan kanibalan supaya minim biaya ya teman-teman. Oke, ini saya akan buka semua baut-bautnya.
HP ini kelihatannya sudah pernah diservis ya. Kelihatan kalau ada kaleng yang kebuka karena sudah bongkaran ya, datang sudah bongkaran. Makanya saya beli di harga 100 ya tadi HP ini. Takutnya itu permasalahannya di mesin ya teman-teman, karena mesinnya sudah pernah diservis. Dan HP ini saya tawar 100.000 dikasih ya. Nah seperti ini ya, untuk kalengnya sudah kebuka semua. Kita akan coba di balik mesinnya apakah juga sudah hilang kalengnya. Di baliknya juga sudah hilang ya kalengnya ya teman-teman. Ini kaleng IC CPU dan IC Corvonya juga hilang, kaleng IC powernya juga hilang. Nah ini baterainya, kita akan coba tes lagi ya teman-teman. Saya akan coba cek dulu fuse-nya. Ini kelihatannya sudah dibongkar ini baterainya. Saya akan coba cek fuse-nya apakah sudah di jumper. Oke, fuse-nya ini sudah di jumper ya, seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan coba cek sekali lagi apakah HP masih bisa masuk ke menu tanpa kita colok pengecasan ya. Kita akan pasangkan mesinnya, lalu langsung akan saya tekan tombol powernya. Oke, semua sudah terpasang. Saya akan tekan tombol powernya. Nah ini muncul logo Mi ya, seperti tidak kuat baterainya ya teman-teman. Nah ini muncul lalu hilang. Saya coba sekali lagi. Nah ini ya. Oke lanjut, saya akan coba lepas baterainya ya teman-teman. Saya akan akalin saja baterainya menggunakan kanibalan. Dan ini baterainya sudah terlepas. Ini saya akan coba carikan penggantinya ya teman-teman, menggunakan baterai bekas saja. Dan ini saya ada bekasan Poco X3 ya, besarnya ini kelihatannya sama. Kita akan pindahkan ID baterainya ya teman-teman. Dan ini saya akan lepas dulu ID baterainya, lalu kita akan pindahkan di baterai yang buat jagalan ya. Ini jagalannya bekasannya Poco X3 ya teman-teman. Untuk kapasitas mAh nya itu sama. Nah seperti ini caranya. Saya akan coba lepaskan dulu ID baterainya, lalu kita akan pindahkan ya. Oke, dan ini ID bawaannya teman-teman. ID baterai bawaannya kita akan pasangkan di baterai bekasan Poco X3 ini ya. Dan ini poin yang paling penting ya teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Kalau plus ketemu plus, kalau min ketemu min ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa konslet ya teman-teman. Nah seperti ini saya paskan, lalu kita blower ya. Nah seperti ini, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Oke, tinggal sebelahnya kita panaskan lagi, kita blower. Oke, sudah selesai. Kita akan cek apakah sudah sesuai.
Oke, kita akan cek ya teman-teman, apakah baterainya ini sudah ada tegangan 3,7 volt. Kita akan cek menggunakan multitester analog. Bentar, saya siapkan dulu. Nah, seperti ini. Kita cek di baterainya dulu ya. Kalau sudah ada voltasenya, lanjut kita cek di konektornya seperti ini. Oke, ini jarum naik ya, menunjukkan angka 4 volt. Berarti baterainya sudah ada isinya. Saya akan coba pasangkan di HP-nya ya. Sebelumnya saya akan rapikan dulu ini, supaya nanti kalau kita coba tidak konslet. Oke, lanjut ya teman-teman, kita akan pasangkan di mesinnya. Dan ini baterainya tadi yang kita akalin. Kita akan coba cek apakah HP sudah lancar, normal, bisa masuk ke menu tanpa dicolok pengecasan. Oke, ini saya tekan tombol powernya dan HP sudah hidup. Kalau ini hidup bisa sampai ke menu, berarti baterainya sudah normal nih teman-teman. Tanpa kita beli baru, kita akalin seperti ini ya. Biasanya kalau untuk keawetan itu awet-awet saja ya teman-teman. Karena baterai yang kita gantikan bekasannya pojok ekstri itu kondisinya secara fisik masih bagus, tidak kembung, dan juga masih ori bawaan ya. Jadi saya biasa mengganti seperti ini itu aman ya, tidak boros. Oke, ini HP sudah bisa sampai ke menu tanpa dicolok pengecasan. Oke, kelihatannya ini sudah aman ya. Kita akan rakit semuanya, kita akan cek yang lainnya lagi ini ya. Saya yang penasaran ini sinyalnya ya teman-teman. Ini saya akan pasangkan semuanya. Sebelumnya saya akan rapikan dulu ini ya baterainya. Kita akan kasih isolasi supaya lebih aman, tidak konslet. Oke, kita kasih isolasi seperti ini ya. Kita bungkus ID baterainya supaya tidak nempel ke bodi nih ya teman-teman. Kalau nempel ke bodi kan bahaya ya, bisa berasap nanti. Oke, usahakan serapi mungkin. Oke, sudah selesai ya. Seperti ini saja. Saya akan coba pasangkan semua spare partnya ini. Lalu nanti kita akan coba cek fungsi yang lainnya ya. Dan ini HP-nya sudah rapi ya teman-teman, sudah bisa sampai ke menu. Saya akan coba pasangkan kartu, apakah normal untuk bagian sinyalnya. Biasanya HP ini paling sering penyakitnya itu di area sinyal ya teman-teman. Ini saya pasangkan 2 kartu, kita akan masukkan. Mudah-mudahan untuk sinyalnya normal ya teman-teman, supaya kita tidak kerja lagi ya. Oke, ini kartunya sudah terpasang, kita tunggu. Ini keterangannya masih silang ya sinyalnya ya, masih darurat.
Ini masih tidak ada sinyal, masih sinyal silang. Sebenarnya untuk keterangan kartunya terbaca ya teman-teman, tapi untuk sinyalnya tidak ada. Ini saya akan coba tunggu sambil saya cek-cek dulu. Sebenarnya lumayan mulus ya HP-nya ya, tapi saya rasa ini tidak mau muncul untuk sinyalnya. Saya akan coba cek menggunakan kartu yang lain ya. Ini sudah jelas kartu aktif ini ya yang saya lepas. Kita akan pasangkan di Redmi 9 ini. Ini masih silang ya untuk bagian sinyalnya. Ini saya akan coba pasangkan, apakah ada perubahan. Oke, ini sudah kebaca tapi masih sama saja. Untuk sinyalnya masih silang. Ini saya akan coba tunggu sebentar, siapa tahu mau muncul. Sepertinya ini untuk sinyalnya tidak bisa ya teman-teman. Kita akan coba tunggu sambil kita cek-cek yang lain. Nah, ini ada muncul ini ya, bar sinyalnya ada ya. Saya akan coba buka pengaturan untuk mengecek yang lainnya. Sebelum buka pengaturan sinyalnya hilang lagi nih ya teman-teman. Berarti ini tidak normal untuk bagian sinyalnya. Saya akan coba cek dulu versi pita basisnya apakah ada. Ini untuk versi pita basisnya ada ini ya. Berarti HP ini belum normal di bagian sinyalnya ya teman-teman. Kita akan coba servis lagi di video part kedua ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.